Abu Nawas dan menteri bertelur. Pada suatu hari Sultan Harun al-Rasyid memanggil 10 orang menterinya, "Kalian tahu di depan istana ini ada sebuah kolam. Aku akan memberikan masing-masing sebutir telur kepada kalian, menyelamlah kalian ke dalam kolam itu dan kemudian serahkanlah telur-telur itu kepadaku apabila kamu muncul ke permukaan. Aku ingin tahu kepandaian Abu Nawas." Kemudian Sultan menyuruh memanggil Abu Nawas ke istananya. Kepada Abu Nawas dan ke-10 orang menterinya itu Sultan bertitah, "Kamu sekalian aku perintahkan turun ke dalam kolam itu, menyelam, dan apabila muncul ke permukaan serahkanlah kepadaku sebutir telur ayam. Barang siapa tidak menyerahkan telur, niscaya mendapat hukuman dariku." "Mencari telur di dalam air," pikir Abu Nawas, sambil memandang kepada menteri-menteri itu. Mereka tampak takzim dan siap melaksanakan perintah. "Adakah ayam betina di dalam kolam itu?" Hari pun malamlah, keesokan harinya, pagi-pagi benar, menteri-menteri itu menyelam ke dalam kolam, dan ketika muncul dari dalam kolam, masing-masing membawa sebutir telur dan menyerahkan kepada Sultan. Abu Nawas tidak kunjung muncul di permukaan kolam, ia berenang ke sana kemari mencari telur. Dikoreknya dinding kolam, namun tak juga ditemukannya. Setelah capek mengitari dasar kolam, terpikir dalam benaknya bahwa ia dianiaya oleh Sultan. Maka ia pun berdoa kepada Tuhan mohon keselamatan. Keluarlah ia dari kolam dan naik ke darat. Di depan Sultan ia berkokok-kokok dan berjalan laksana seekor ayam jantan. "Hai, Abu Nawas, mana janjimu?" kata Sultan. "Semua orang ini masing-masing telah menyerahkan sebutir telur kepadaku, hanya kamu yang tidak. Oleh karena itu kamu akan aku beri hukuman." Sembah Abu Nawas, "Ya Tuanku Syah Alam, yang mempunyai telur adalah ayam betina, hamba ini ayam jantan, membawa anak ayam jantan, lagi pula berkokok, telur hanya dapat dihasilkan oleh ayam betina. Jika ayam betina tidak berjantan, bagaimana ia akan dapat telur?" Demi mendengar alasan Abu Nawas, Sultan pun tidak dapat berkata apa-apa karena memang sangat tepat. Sultan dan semua menterinya hanya bisa garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Abu Nawas dan menteri yang zalim. Di negeri Baghdad dahulu kala ada seorang menteri yang dikenal sangat jahat perangainya, sehingga ditakuti warganya, lah tidak bisa melihat perempuan cantik, terutama istri orang, pasti diambilnya. Apabila membeli suatu barang, ia tidak pernah mau membayar. Ihwal itu lama-kelamaan sampai juga ke telinga Abu Nawas sehingga membuat hatinya panas. Maka Abu Nawas pun pasang niat tidak akan meninggalkan daerah itu sebelum sang menteri menghembuskan nafas terakhir alias mati. Kemudian Abu Nawas berangkat ke tempat menteri itu tinggal dan sengaja menyewa rumah yang berdekatan untuk melakukan investigasi. Setelah beberapa hari bergaul dengan penduduk di situ, ia pun kenal dengan sang menteri dan bahkan bersahabat baik. Begitu baiknya pendekatan yang dilakukan sampai-sampai menteri itu tidak bisa mencium rencana busuk Abu Nawas. Abu Nawas boleh masuk dan keluar rumah itu dengan bebas, sehingga ia tidak menaruh curiga sama sekali kepadanya. Di dalam rumah itu Abu Nawas melihat sebuah tiang gantungan yang digunakan untuk menggantung orang-orang yang bersalah kepada menteri itu. Cara menggantungnya pun dengan cara yang sadis, yaitu kaki di atas dan kepala di bawah. Dalam posisi demikian, orang itu dipukuli sampai mati. Dengan demikian memang betul berita-berita yang aku dengar tentang menteri ini, pikir Abu Nawas. Nantikanlah,
Aku pasti akan membalas. Hai orang muda, kata Abu Nawas, kepada seorang pemuda tampan yang sedang menggiring seekor lembu gemuk. Apakah lembu itu akan dijual? Pertemuan itu terjadi ketika Abu Nawas berjalan-jalan di sebuah sudut desa itu. Lembu ini tidak dijual, jawab si pemuda, karena ini warisan bapak hamba. Lebih baik lembu itu dijual saja, Abu Nawas mencoba merayu. Kalau laku dengan harga tinggi, kamu bisa berdagang sehingga uang itu menjadi banyak. Betul juga kata tuan, jawab si pemuda setelah berpikir sejenak. Namun untuk menjualnya hamba harus berkonsultasi dengan ibu di rumah, kalau ibu setuju boleh tuan membelinya. Itu akan lebih baik, ujar Abu Nawas. Sementara anak muda itu pulang, Abu Nawas memeras otak, ia akan berusaha memanfaatkan ketampanan wajah anak muda itu untuk melaksanakan rencananya. Hai menteriku, tunggulah bagianmu kelak, kata Abu Nawas dalam hati dengan perasaan geram. Ibu setuju menjual lembu ini, kata pemuda itu kepada Abu Nawas, setelah keduanya bertemu lagi. Bagus, kata Abu Nawas, tetapi sebenarnya bukan aku yang akan membeli lembumu, melainkan menteri yang zalim itu. Oleh karena itu berikan harga yang pasti, sesudah itu kita membuat perjanjian dan kamu yang akan melaksanakannya. Setuju? Tanya Abu Nawas. Setuju, jawab si pemuda. Giringlah lembumu itu ke kebun, dan tunggulah aku di sana, kata Abu Nawas. Aku akan ke rumah menteri itu dan setelah itu aku menemuimu. Hai menteri, ada seorang pemuda yang akan menjual seekor lembu gemuk, kata Abu Nawas. Jika Anda tertarik, silahkan Anda beli dengan harga yang pantas, tidak mahal, mari kita ke kebun itu. Berapa harganya? Tanya si menteri begitu sampai di kebun, lah sangat tertarik dan ingin segera membelinya. 50 dinar, jawab si pemuda. Boleh ditawar? Tanya si menteri. Tidak bisa, karena lembu ini warisan bapak hamba, jawab si pemuda. Baik, pasti kebayar harga itu, ujar si menteri. Maka disodorkan ujung tali pengikat lembu kepada menteri, namun ketika ditarik ternyata kosong. Rupanya diam-diam Abu Nawas telah melepas binatang itu, namun karena harga telah disepakati, pemuda itu meminta bayarannya. Mana lembunya? Tanya si menteri. Masa hanya talinya? Aku tidak sudi membayar. Keduanya pun berbantah-bantahan dengan sengitnya. Aku minta bayarannya, kata si pemuda. Kalau tidak mau bayar, kembalikan lembuku. Apa yang mesti ku bayar, dan apa yang harus ku kembalikan, kilah si menteri. Cuma tali yang kau berikan kepadaku, nih, ambillah, aku tidak butuh tali. Kerjamu memang cuma menipu dan menganiaya orang. Kata si pemuda lagi, kamu memang zalim, mau makan darah orang kecil. Si menteri tidak menggubris lagi perkataan itu, ia berjalan pulang ke rumahnya. Sementara si anak muda hatinya sangat sedih, lembu hilang, uang melayang. Barangkali memang itulah nasibku. Apa boleh buat, keluhnya. Abu Nawas dan menteri yang zalim, bagian kedua sampai habis. Sudahkah kamu menerima pembayaran harga lembumu? Tanya Abu Nawas kepada anak muda pada malam harinya. Hamba diperdaya menteri itu, jawab si pemuda dengan wajah nelangsa. Lembu hilang, uang melayang. Coba ceritakan, kata Abu Nawas. Aku kira jual beli berjalan lancar sehingga aku cepat-cepat pergi karena ada urusan lain. Maka diceritakanlah kejadian itu dengan nada mendongkol. Sialan menteri itu,
ujar si pemuda. "Oh begitu," kata Abu Nawas. "Jangan sedih, insya Allah aku akan membantu." Kemudian Abu Nawas minta si pemuda bersedia melaksanakan rencana yang telah disusunnya untuk membunuh si menteri zalim itu. Keesokan harinya jam 7 malam seorang perempuan cantik berhenti di depan rumah si menteri zalim. Ia tampak membuang sesuatu yang dicabut dari kakinya. "Hai Baginda, dari mana gerangan asalmu?" Tiba-tiba muncul suara dari sudut yang gelap. Suara itu ternyata milik menteri yang saat itu juga sedang berjalan-jalan di depan rumahnya. Hatinya amat girang begitu melihat wajah cantik yang tiba-tiba muncul di depan matanya. "Hamba orang desa, tadi ketika berjalan bersama suami, kaki hamba tertusuk duri. Hamba terpaksa berhenti untuk menarik duri dari kaki. Suami hamba tidak mau menunggu dan hamba ditinggal di sini. Hamba tidak tahu jalan pulang ke rumah," kata si perempuan itu dengan penuh iba, lalu ia pun menangis. "Jika Adinda mau, silahkan mampir ke rumah hamba sambil menunggu suami Baginda. Barangkali dia sekarang sedang mencari Adinda," kata si menteri. "Jangan takut. Hamba takut kepada istri dan pelayan-pelayan tuan," kata perempuan muda itu. "Kalau begitu, silahkan Baginda duduk di sini, Kanda akan menyuruh istri pergi ke rumah ibunya bersama pelayan-pelayan itu," kata si menteri. Maka sang menteri pun tergopoh-gopoh masuk ke rumahnya. "Hai Baginda," katanya, "sekarang ini sebaiknya Adinda pergi ke rumah ibu karena sudah lama rasanya Adinda tidak ke sana." "Jika demikian kehendak Kakanda, baiklah hamba ke sana," jawab istri si menteri. "Hai Adinda," kata si menteri kepada perempuan muda itu setelah rumah kosong. "Silahkan masuk ke rumah hamba, karena istri dan semua pelayan telah pergi." "Baiklah," katanya sambil mengikuti langkah si menteri. Di dalam rumah dilihatnya tali gantungan seperti yang diceritakan Abu Nawas. Menteri itu mendorong si perempuan muda ke kamar dan mengajak tidur, namun ia mencoba menolak sambil merajuk. "Sebelum kita tidur, cobalah Kakanda bergantung sebentar pada tali itu," rayunya. "Seumur hidup hamba belum pernah melihat orang bergantung di tali." Karena terdorong oleh nafsu syahwat yang menggelora, permintaan itu dituruti si menteri. "Tolong Baginda pegang tali gantungan ini kuat-kuat, jangan dilepaskan," katanya. Menteri itu kemudian memasukkan badannya ke dalam tali gantungan. Setelah itu si perempuan gadungan melepaskan tali yang dipegangnya sehingga badan si menteri menggantung dengan posisi kaki di atas dan kepala di bawah. Si perempuan pun mengeluarkan sebuah pentungan lalu memukul badan dan kepala si menteri zalim itu sambil berujar, "Hai menteri zalim, aku bukan perempuan, akulah pemilik lembu yang kau tipu. Sekarang terimalah pembalasanku. Aku minta harga lembuku, ayo bayar, bayar." Bak-bik-buk, darah segar mengalir dari mulut, hidung dan telinga menteri itu, sehingga ia tidak sadarkan diri. "Mampuslah kau," teriak si pemuda. Mengira bahwa si menteri sudah mati, masuklah perempuan palsu itu ke dalam rumah, dan menjarah barang-barang yang ada. Sesudah itu barulah ia pulang dengan menggondol harta kekayaan si menteri zalim. Di tempat lain si istri menteri mendapat firasat buruk, hatinya berdebar-debar keras. "Ada apa gerangan di rumahku?" pikirnya dalam hati, maka dengan bergegas pulanglah ia ke rumah. Setiba di rumah ia menjerit-jerit histeris lantaran dilihatnya suaminya tergantung pingsan dengan kepala berdarah dan harta bendanya ludes. Ketika tali gantungan dilepas, ternyata suaminya masih bernafas,
meski terengah-engah. Kemudian dipercikkan air mawar ke sekujur tubuhnya dan kepala menteri hingga siuman dan membuka matanya. "Ya Kakanda," ucap si istri sambil menangis meratapi nasib suaminya. "Kenapa Kanda bisa begini?" Si menteri tidak bisa segera menjawab pertanyaan itu, tapi lambat laun setelah kesadarannya mulai pulih ia pun bisa menceritakan semua yang dialaminya. Setelah itu ia jatuh sakit. Abu Nawas khawatir demi mendengar kabar itu, buru-buru ditemui si anak muda itu di rumahnya. "Mengapa tidak kamu matikan dia?" tanya Abu Nawas. "Bukankah aku sudah pesan, jangan kamu tinggal sebelum dia mati? Sekarang sebaiknya kamu tambah penyakit menteri itu supaya mati. Bagaimana caranya?" tanya si pemuda. Ia tidak kalah khawatir dengan Abu Nawas. "Berpura-puralah menjadi dukun, karena saat ini menteri itu sedang mencari dukun," kata Abu Nawas. "Selanjutnya usahakan dengan caramu sendiri agar rumah itu kosong, dan setelah kosong pukulilah menteri itu sampai mati. Sebelum mati, jangan kamu tinggalkan dia." Esok harinya datanglah seorang kakek tua bertongkat ke rumah menteri itu. Ia memakai jubah panjang dan serban putih dengan langkah terbungkuk-bungkuk. "Tuan," tanya seorang pelayan menteri itu, "siapakah tuan ini?" "Aku ini dukun," jawabnya. "Kenapa kamu menyapa aku di tengah jalan seperti ini? Tidak sopan berbuat seperti itu kepada orang tua." "Maaf," kata si pelayan, "hamba pelayan menteri, beliau saat ini sedang sakit dan perlu dukun. Jika tuan suka, silahkan masuk ke rumahnya." "Ya tuan dukun, obatilah hamba ini," kata si menteri itu setelah dukun palsu itu duduk di samping pembaringannya. "Hamba sakit," lama-kelamaan suaranya hilang. "Moga-moga hamba bisa mengobati tuan," jawab si dukun. "Tapi bisakah pelayan-pelayan itu disuruh mencari daun kayu lengkap dengan akarnya?" "Daun itu memang sulit dicari tetapi banyak gunanya untuk penyembuhan tuan." Menteri itu kemudian menyuruh 3 orang pelayan untuk memenuhi permintaan dukun. Tak lama kemudian dukun itu berkata lagi, "Maaf, hamba lupa. Ada lagi daun kayu yang lain yang hamba butuhkan. Tolong pelayan yang lain disuruh mencari." Maka menteri itu pun menyuruh pelayan lainnya sehingga rumah itu kosong karena anak dan istri menteri itu sebelumnya sudah pergi keluar rumah. Setelah yakin bahwa rumah itu kosong, diambil sebuah pentungan dan dipukulnya sekujur badan menteri itu sampai babak belur dan mengeluarkan darah dari hidung, telinga dan mulunya. "Hai menteri, aku bukan dukun, tapi pemilik lembu yang kamu tipu. Mana bayaranmu?" katanya. Menteri itu pingsan dan tidak bernafas lagi. Dikiranya si menteri sudah mati. Cepat-cepat dukun itu pergi, karena khawatir para pelayan itu segera kembali. "Puas hatiku karena menteri itu sudah mati," pikir si dukun palsu. Kira-kira 1 jam kemudian para pelayan itu kembali dengan tangan hampa diikuti oleh istri menteri. Mereka cemas melihat tuannya tergeletak dan dukun itu tidak ada lagi. Lalu istri menteri itu menyiram badan suaminya dengan air mawar yang diminumkan seteguk ke mulutnya. Tak lama kemudian menteri itu sadar namun belum bisa bicara. "Ya istriku, orang itu bukan dukun, tetapi yang punya lembu itu juga," kata si menteri setelah sadar. "Panggil orang-orang alim dan kabarkan kepada mereka bahwa aku sudah mati. Masukkan badanku ke dalam keranda bersama sekerat batang pisang yang dibungkus kain putih sebagaimana mayat layaknya. Tetapi yang dimasukkan ke liang lahat nanti adalah batang pisang tadi,
sedang badanku tetap dalam keranda dan dibawa pulang kembali. Dengan demikian orang yang punya lembu itu tidak akan datang lagi kemari. Kapan-kapan bila aku sembuh akan kucari orang itu untuk membuat perhitungan terakhir. Semua pesan itu dikerjakan oleh istri menteri itu dengan baik. Tetap dasar Abu Nawas, ia berhasil mencium akal busuk itu. Maka ditemuinya si pemilik lembu. "Kenapa tidak kamu pukul sampai mati menteri itu?" bertanya Abu Nawas. "Orang itu sudah mati," kata si pemuda, "lah tidak bergerak dan tidak bernafas lagi, karena darah keluar dari hidung dan telinganya. Saat ini menteri itu masih hidup tapi pura-pura mati," kata Abu Nawas. Lalu diceritakannya rencana menteri tadi dan rencananya sendiri agar menteri itu benar-benar mati, sebab jika ia masih hidup juga aku tidak dapat menjamin nasibmu kelak. "Hai saudara, maukah Anda aku bayar untuk menaiki kuda yang cepat larinya?" kata Abu Nawas kepada seorang joki yang berbadan tinggi tegap. "Dekatilah kuburan menteri itu. Jika jenazah sudah sampai ke liang kubur, berteriaklah keras-keras, 'Akulah pemilik lembu,' kemudian paculah kudamu sekencang-kencangnya." "Setuju. Nah, ini uangnya, pergilah." Esok harinya iring-iringan jenazah menteri itu berangkat dari rumah lengkap dengan orang besar, orang alim, sanak keluarga, dan sahabat almarhum. Begitu sampai dekat liang lahat, terdengar teriakan, "Akulah pemilik lembu." Suasana di kuburan menjadi kacau, karena para pelayat kemudian berlarian ingin mengejar orang yang berteriak tadi. Namun apa daya, orang yang dikejar sudah kabur dengan kudanya, sementara keranda ditinggal tidak terurus. Pada saat itulah si pemuda pemilik lembu yang sebenarnya muncul. Rupanya ia ikut dalam barisan pelayat. "Hai menteri, akulah pemilik lembu yang kamu tipu, sekarang saatnya kamu harus membayar lunas utangmu. Tidak akan kubiarkan nyawamu tetap bersarang di badanmu." Lalu dipukulnya menteri itu sekuat tenaga hingga benar-benar mati. Setelah itu ia pulang ke rumah. Akan halnya joki tadi, akhirnya ia terkejar dan tertangkap kemudian dibawa ke kuburan menteri. Upacara pemakaman yang tadinya hanya pura-pura menjadi upacara sungguhan karena menteri yang diusung di dalam keranda itu benar-benar mati, badannya hancur dan tidak bernafas lagi tanpa diketahui siapa pelakunya. Hal itu mengagetkan seluruh pelayat. Setelah itu orang-orang pulang ke rumah masing-masing dengan hati masyghul dan heran. Sedangkan si joki dibawa oleh anak-anak menteri ke rumahnya. "Apa sebab kamu berteriak dan mengaku sebagai orang yang punya lembu?" tanya mereka. "Aku tidak tahu sebabnya, aku hanya diupah untuk berteriak seperti itu," jawab si joki. "Siapa yang mengupah kamu?" tanya anak-anak menteri. "Abu Nawas," jawab si joki. "Hai Abu Nawas," kata anak menteri setelah menemukan Abu Nawas, "kenapa kamu mengupah untuk berteriak seperti itu dan menganiaya bapakku?" "Menganiaya bapakmu?" Abu Nawas balik bertanya. "Bertanyalah yang benar. Engkau suruh orang itu berteriak mengaku sebagai orang yang punya lembu, maka kami kejar dia, karena yang menyebabkan bapakku sakit tiada lain adalah orang yang punya lembu, bukan dari Allah." "Oh begitu," kata Abu Nawas sambil senyum kecil. "Jadi kamu tidak tahu bahwa orang yang punya lembu itu sudah ditakdirkan Allah untuk berbuat demikian karena bapakmu terlalu zalim, penipu, penganiaya, pengisap darah orang kecil, dan sebagainya. Rasanya tidak usah diperpanjang masalah ini, yang akan membuatmu malu besar, lebih baik kamu doakan saja agar bapakmu diampuni Allah."
Anak menteri itu terdiam, sebab ia tahu semua perbuatan bapaknya. Barangkali memang demikian takdir bapakku, pikirnya dalam hati sambil berjalan pulang ke rumah. Warga kota itu termasuk orang yang punya lembu merasa senang dan tenang hatinya karena tidak ada lagi orang yang akan berbuat zalim. Sedangkan Abu Nawas segera kembali ke rumahnya. Niatku sudah terlaksana, pikirnya. Siapa tahu barangkali Khalifah Harun al-Rasyid sedang menanti kedatanganku ke istana beliau, lagi pula aku juga sudah sangat rindu kepada Baginda. Pembagian yang adil. Suatu hari datanglah 3 orang dari desa menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid di istana. Mereka datang untuk mencari pembenaran pada masalah yang mereka hadapi bersama. Begitu sampai di istana, mereka langsung menghadap Baginda yang ketika itu sedang bersama pembesar-pembesar kerajaan. Salah satu dari mereka berkata, "Ampun beribu ampun tuanku. Kedatangan kami ke sini tidak lain hanyalah untuk meminta penyelesaian tentang persoalan yang sedang melilit kami bertiga," kata salah seorang dari mereka yang bernama Ahmad. "Baiklah, ceritakan apa persoalan kalian?" tanya Baginda. "Begini Baginda, saya Ahmad mempunyai 2 ekor kambing betina, Zulfikar mempunyai seekor kambing jantan, sedangkan Zubair tidak mempunyai kambing. Karena itulah Zubair yang setiap hari harus bekerja menggembalakan kambing. Apabila ketiga kambing itu beranak pinak, maka pembagian keuntungannya juga telah kami sepakati, yakni saya mendapat separuh dari jumlah kambing, Zulfikar memperoleh 1/3 dari jumlah kambing, sedangkan Zubair yang menggembala dan merawat, mendapat bagian 1/8-nya, jelas Ahmad. "Lantas apakah kambing itu sekarang telah beranak pinak?" tanya Baginda. "Benar Baginda, ketiga kambing itu sekarang sudah berjumlah menjadi 23 ekor. Karena itu kami sekarang ingin membaginya sesuai dengan kesepakatan kami dulu. Tapi ternyata kami kesulitan untuk membaginya. Karena itulah kami kesini ingin memohon pertolongan Baginda," terang Ahmad. Membagi 23 ekor kambing sesuai perjanjian tentu tidak mudah. Bayangkan, bila Ahmad memperoleh pembagian separuh dari kambing-kambing itu, maka Ahmad sebenarnya mendapat bagian 11 ekor lebih setengah kambing. Sedangkan Zulfikar memperoleh pembagian 1/3 seharusnya mendapatkan 7 ekor lebih 2/3 kambing. Sementara Zubair mendapatkan 1/8-nya yang berarti 2 ekor kambing lebih 7/8 kambing. Baginda Raja tampaknya berusaha berpikir keras untuk memecahkan persoalan tersebut. Bahkan para pejabat yang hadir di tempat tersebut juga tak sanggup memecahkan masalah tersebut. Karena orang yang hadir di tempat tersebut tak ada yang bisa memecahkannya, akhirnya Baginda terpikir untuk mengundang Abu Nawas dengan kecerdasannya menyelesaikan banyak persoalan. Atas perintah raja, sampailah Abu Nawas di istana. Baginda kemudian memerintahkan Ahmad untuk menceritakan semua persoalan rumit yang mereka hadapi kepada Abu Nawas. "Wah, itu masalah kecil Baginda. Insya Allah saya bisa membantu mencarikan jalan keluarnya," kata Abu Nawas. "Tolong bawakan kambing itu masuk semuanya," pinta Abu Nawas. Setelah 23 ekor kambing tersebut dituntun masuk istana, Abu Nawas lalu menghitung kembali jumlah kambing tersebut. Sesudah kambing itu dihitung dan benar jumlahnya 23, Abu Nawas mulai berpikir keras mencari solusi dari masalah yang cukup rumit tersebut. Tidak lama kemudian Abu Nawas kembali berkata, "Izinkan saya meminjam kambing milik Baginda seekor saja," pinta Abu Nawas. "Nah,
Sekarang saatnya saya akan membagi kambing tersebut sesuai dengan porsi kalian saat perjanjian, kata Abu Nawas setelah menambahkan seekor kambing milik Baginda Raja. Ahmad yang berhak memperoleh separuh kambing, maka boleh mengambil 12 ekor. Sedangkan engkau Zulfikar yang memperoleh bagian sepertiganya, maka boleh mengambil 8 ekor, perintah Abu Nawas. Terakhir Zubair yang memperoleh bagian seperdelapannya, maka engkau berhak mengambil bagian 3 ekor kambing. Sisa 1, karena saya tadi meminjam 1 ekor kambing milik Baginda, maka ini saya kembalikan lagi kambing tersebut, kata Abu Nawas. Masing-masing telah mendapatkan bagiannya. Semua merasa puas atas bantuan Abu Nawas. Mereka pun berterima kasih dan kembali ke rumah masing-masing. Tidak lupa Baginda pun turut berterima kasih kepada Abu Nawas atas bantuan Abu Nawas menyelesaikan persoalan rakyatnya. Menamparkan raja. Pada suatu hari Abu Nawas singgah di rumah kenalan barunya di tepi hutan dengan maksud memperkuat silaturahmi. Kenalan barunya itu adalah seorang Yahudi. Sesampainya di rumah Yahudi tersebut, ternyata di sana tengah berlangsung permainan musik yang meriah. Banyak orang yang menonton sehingga suasana begitu ramai. Semua tamu yang hadir ikut larut dalam permainan musik indah itu, termasuk Abu Nawas yang baru saja datang. Ada yang bermain kecapi, ada yang menari-nari dan sebagainya, semuanya bersuka cita. Ketika para tamu sudah lelah dan kehausan, tuan rumah menyuguhkan kopi kepada para hadirin. Masing-masing mendapat secangkir kopi, termasuk Abu Nawas. Namun ketika Abu Nawas hendak meminum kopi itu, tiba-tibalah ditampar oleh si Yahudi. Yahudi itu mengatakan agar lebih terlihat akrab karena Abu Nawas merupakan teman barunya. Namun karena sudah terlanjur larut dalam kegembiraan, Abu Nawas tidak terlalu menghiraukan. Abu Nawas kembali mengangkat cangkir kopinya untuk diteguk. Namun tidak disangka ia kembali mendapat tamparan yang begitu keras dari pemilik rumah itu, dan begitu seterusnya. Pemilik rumah itu hanya tersenyum saja tanpa merasa bersalah sedikit pun. Begitu juga para tamu yang hadir, bukannya kasihan, mereka malah menertawakan Abu Nawas. Dengan perasaan marah bercampur geram, Abu Nawas pun langsung pergi meninggalkan mereka tanpa berkata sepatah kata pun. Abu Nawas terus berjalan menuju rumahnya, dalam hati ia bergumam, jahat benar perangai Yahudi itu, main tampar seenaknya saja. Kelakuan seperti itu tidak boleh dibiarkan berlangsung di Baghdad. Aku harus mencari cara untuk menghentikan Yahudi tersebut, gumamnya dalam hati. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Baginda Raja di istana. Ampun Baginda, hamba mendengar di negeri ini ada suatu permainan yang belum pernah hamba kenal. Permainan itu sangat aneh, kata Abu Nawas. Di mana tempatnya? Tanya Baginda. Di tepi hutan sana Baginda, kata Abu Nawas. Mari kita lihat, ajak Baginda. Nanti malam saja kita pergi Baginda. Kita akan pergi berdua saja dengan pakaian biasa agar tidak ada yang mengenali Baginda, ucap Abu Nawas. Malam harinya, berangkatlah Baginda dan Abu Nawas ke rumah Yahudi itu. Ketika sampai di sana, kebetulan si Yahudi sedang asyik bermain musik dengan teman-temannya, maka Baginda pun dipersilahkan duduk. Ketika diminta untuk menari, Baginda menolak sehingga ia dipaksa dan ditampar pipinya kanan-kiri. Sampai di situ Baginda baru sadar bahwa ia telah dipermainkan oleh Abu Nawas. Tapi apa daya, ia tak mampu melawan orang sebanyak itu.
Maka dengan terpaksa menarilah Baginda sampai keringat mengucur di seluruh tubuhnya. Setelah merasa sangat lelah dan kehausan, barulah dibagikan kopi kepada semua tamu. Demi melihat hal itu, Abu Nawas lalu meminta izin untuk keluar ruangan dengan alasan akan pergi ke kamar mandi untuk kencing. Biar Baginda merasakan sendiri peristiwa itu, karena salahnya sendiri tidak pernah mengetahui keadaan rakyatnya dan hanya percaya kepada laporan para menteri, pikir Abu Nawas dalam hati sembari meluncur pulang ke rumahnya. Tatkala hendak mengangkat cangkir kopi ke mulutnya, Baginda ditampar oleh si Yahudi itu. Ketika ia hendak mengangkat cangkir kopinya lagi, ia pun terkena tamparan lagi, begitu seterusnya hingga Baginda merasakan sangat kesakitan dan mukanya menjadi lebam memerah, sementara tamu lainnya terus menertawainya. Lah sadar jika Abu Nawas pasti sudah meninggalkannya, dan ia pun tahu jika itu adalah cara Abu Nawas menunjukkan kejahilan yang terjadi pada rakyatnya. Dan selalu saja Baginda yang dijadikan korban. Karena tidak sanggup lagi menerima tamparan dari Yahudi tersebut, Baginda pun langsung pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Pada keesokan harinya, setelah bangun tidur Baginda Raja Harun al-Rasyid memerintahkan seorang pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas menghadap. "Wahai Abu Nawas, baik sekali perbuatanmu semalari. Engkau biarkan diriku disiksa dan dipermalukan seperti itu," kata Baginda. "Ampun beribu ampun wahai Baginda Raja, pada malam sebelumnya hamba telah mendapat perlakuan yang sama seperti itu. Apabila hal itu hamba laporkan secara jujur, pasti Baginda tidak akan percaya dan mengira itu adalah akal-akalan hamba saja. Dari itu hamba bawa Baginda ke sana agar mengetahui dengan kepala sendiri perilaku rakyat yang tidak senonoh itu," jawab Abu Nawas membela diri. Baginda tidak dapat membantah ucapan Abu Nawas, lalu disuruhnya beberapa pengawal untuk memanggil si Yahudi itu. "Wahai Yahudi, apa sebabnya engkau menamparkan aku tadi malam?" tanya Baginda marah. "Wahai tuanku, sesungguhnya hamba tidak tahu jika malam itu adalah tuanku. Jika sekiranya hamba tahu, hamba tidak akan berbuat seperti itu," jawab si Yahudi membela diri. Apa daya, pembelaan Yahudi tidak disetujui oleh Baginda. Karena menamparkan orang termasuk perbuatan menyiksa dengan kejam dan Baginda harus mengambil tindakan tegas karenanya. "Sekarang terimalah pembalasanku," kata Baginda. "Ampunilah hamba, tuanku," pinta si Yahudi. Segera saja Baginda memerintahkan para prajurit untuk memasukkan si Yahudi ke dalam penjara. Sejak saat itu Raja Harun amat memperhatikan rakyatnya, berterima kasih atas laporan yang diberikan oleh Abu Nawas tersebut, meski caranya selalu aneh dan membuat ia hampir celaka. Menjadikan raja sebagai budak, kadangkala untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekedar melaporkannya secara lisan. Raja harus mengetahui dengan mata kepalanya sendiri, bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara. Ada saja praktek jual beli budak di kalangan masyarakat kerajaan. Dengan tekad yang bulat, Abu Nawas merencanakan menjual Baginda Raja. Karena menurut Abu Nawas, hanya Baginda Raja yang paling patut untuk dijual. Bukankah selama ini Baginda Raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya? Maka sudah sepantasnya lah kalau sekarang giliran Abu Nawas menghadap dan berkata kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. "Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas. "Apa itu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda langsung tertarik.
Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan. Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya, kata Baginda Raja tanpa rasa curiga sedikit pun. Tetapi Baginda, kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. Tetapi apa? Tanya Baginda tidak sabar. Bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti akan banyak orang yang ingin ikut menyaksikan benda ajaib itu, kata Abu Nawas. Karena begitu besar keingintahuan Baginda Raja, maka beliau bersedia menyamar sebagai rakyat biasa seperti yang diusulkan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja pun berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas meminta Baginda Raja mendekati sebuah pohon yang rindang dan memohon kepadanya untuk menunggu di situ. Sementara itu Abu Nawas diam-diam menemui seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijualnya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya. Maka dari itu Abu Nawas tidak tega menjualnya di depan mata. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia pun merasa cocok. Abu Nawas lalu membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas lantas pergi begitu saja setelah menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak itu. Baginda Raja masih menunggu Abu Nawas ketika pedagang budak menghampirinya, lah belum tahu mengapa Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Baginda juga merasa heran mengapa ada orang lain di situ. "Siapa engkau?" tanya Baginda Raja kepada pedagang budak. "Aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang budak kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali Baginda Raja Harun al-Rasyid dalam pakaian yang amat sederhana. "Apa maksud perkataanmu tadi?" tanya Baginda Raja dengan wajah merah padam. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya," kata pedagang budak dengan kasar. "Abu Nawas menjual diriku kepadamu," kata Baginda makin murka. "Ya," bentak pedagang budak. "Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" tanya Baginda geram. "Tidak dan itu tidak perlu," kata pedagang budak seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya itu ke belakang rumah. Raja Harun al-Rasyid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah badui itu, sehingga memandangnya saja Raja Harun al-Rasyid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. "Ayo kerjakan," bentak badui itu. Raja Harun al-Rasyid mencoba memegang kayu dan mencoba membelahnya, namun si badui merasa aneh saat melihat cara Raja Harun al-Rasyid memegang parang. "Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu, sungguh bodoh sekali," seru badui itu marah. Raja Harun al-Rasyid mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam yang terarah ke kayu. Baginda Raja membelahnya namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku. Ia berjalan mondar-mandir, seperti sedang meminta orang-orang miskin mencari sesuap nasi, harus tanpa banyak bicara. Ia segera memanggil pesuruh istana dan menyuruhnya memanggil Raja Harun al-Rasyid. Si badui menatap Raja Harun al-Rasyid dengan pandangan heran dan lama-lama menjadi marah, penuh rasa ingin tahu. Barusan membeli budak yang bodoh. Baginda memang terkenal jarang memanggilnya tanpa sebab. Tak tahan lagi apa gerangan yang membuat Baginda memanggil hamba dengan dan harus patuh kepadaku, tanya Abu Nawas dengan memukul Baginda. Sang Raja menatap saja Raja yang tak pernah disentuh orang. Ia ingin mengelilingi negeri ini.
Abu Nawas, "Hai Badui, menyusuri adalah desa-desa." Raja Harun langsung al-Rasyid, kehidupan kata Baginda rakyatku, sambil menunjukkan dan tanda aku kerajaannya. ingin engkau menemaniku. Pedagang budak itu Abu kaget Nawas dan mulai agak mengenali terkejut. Baginda Hamba Raja. siap, pun langsung Baginda. menjatuhkan diri Hamba sembari tidak menyembah patut Baginda membantah Raja. titah raja. Baginda Tanpa Raja mengampuni pengawalan, pedagang budak tanpa itu menteri, karena ia tanpa memang tidak upacara. tahu. Tetapi Hanya kepada Baginda Abu Raja Nawas dan Baginda Abu Raja Nawas amat murka dan berdua gemas. menyusuri Ingin negeri rasanya dengan beliau pakaian meremas-remas sederhana. tubuh Abu Nawas seperti Perjalanan telur. itu Abu terasa Nawas dan panjang, kisah 6 bukan ekor lembu karena yang jarak, pandai bicara, tapi karena pada Baginda suatu hari mulai melihat Sultan apa yang Harun selama al-Rasyid ini memanggil Abu tersembunyi Nawas dari menghadap dinding dinding istana. Rumah-rumah Kali ini reot, Sultan ingin sawah menguji yang kecerdikan kering, dan Abu wajah Nawas. rakyat yang lesu. Sesampainya di hadapan Kenapa Sultan, Baginda Abu tidak Nawas membawa pun pengawal menyembah. istana Dan atau Sultan para bertitah, menteri? "Hai, Tanya Abu Nawas, dalam aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot yang pandai bicara. Bisakah engkau mendatangkan mereka dalam waktu siang di sebuah desa Kalau kecil? gagal, Mereka akan mendengar aku penggal tangisan lehermu." seorang anak. Baiklah, Tuanku tangisan Shah itu Alam, pilu, hamba memecah junjung tinggi sunyi. titah tuanku. Baginda Semua menghentikan penggawa langkah istana dan yang menoleh hadir ke pada Abu saat Nawas. itu, Berkata "Ayo dalam kita hati, kesana, mampuslah ajaknya." kau Abu Nawas. Mereka mendekati Abu rumah Nawas itu, bermohon rumah diri yang dan sangat pulang ke sederhana. Bahkan Begitu bisa sampai di dibilang rumah, nyaris ia roboh. duduk berdiam diri Setelah merenungkan mengetuk keinginan pintu, Sultan. keluarlah seorang Seharian perempuan ia muda. tidak keluar rumah, Wajahnya sehingga sembah, membuat mata tetangga merah karena heran, terlalu lalu sering keluar rumah menangis. persis setelah "Ada seminggu. apa kalian datang Kemudian, ke sini?" yaitu Tanyanya batas waktu yang waspada. diberikan Kami Sultan musyafir kepadanya. yang Kebetulan segera lewat. menuju kerumunan Kami orang mendengar banyak, anakmu lalu menangis. ujarnya, Jawab "Hai orang-orang sang raja, muda, perempuan hari ini muda hari itu apa?" tampak ragu. Orang-orang yang Tapi menjawab tangisan benar dari akan dia dalam rumah lepaskan, memaksanya tetapi membuka orang-orang cerita. yang menjawab Sudah salah, 3 akan hari ia anak-anakku tidak makan. Dan ternyata, mereka tidak terus ada menangis seorang pun karena yang menjawab lapar, dengan benar. katanya lirih. Tak ayal, Kenapa Abu Nawas tidak pun memasak marah-marah sesuatu? kepada mereka. Tanya Abu Begitu Nawas. saja kok tidak Aku bisa hanya menjawab. merebus batu di Kalau dalam panci. begitu, mari Agar kita mereka menghadap mengira Sultan Harun sedang al-Rasyid dimasakkan untuk makanan. mencari tahu kebenaran Aku hanya yang ingin sesungguhnya. mereka tertidur dengan Keesokan harapan harinya, kosong yang Balairum tersisa. istana Baghdad Mendengar dipenuhi itu, warga masyarakat Abu Nawas yang ingin menatap tahu tajam ke kesanggupan arah Abu raja. Nawas membawa Tapi 6 sang ekor raja lembu hanya berjenggot. diam. Matanya Sampai memerah, di depan Sultan hatinya Harun terguncang. al-Rasyid, ia pun Perempuan menghaturkan muda itu sembah dan melanjutkan, duduk dengan hikmah. "Aku sudah tak Lalu, bisa berhutang Sultan lagi." berkata, "Semua "Hai Abu tetangga Nawas, juga mana lembu kesusahan. berjenggot yang Listrik pandai sudah bicara diputus. Harga Tanpa bahan banyak pokok bicara, naik. Abu Tak Nawas ada pun yang menunjuk ke peduli. 6 orang Kalau yang dibawanya kalian itu, bertemu Baginda inilah Raja, mereka, sampaikan Shah Alam, padanya bahwa ia Hai, telah gagal Abu Nawas, menjadi pemimpin. apa yang kau tunjukkan Lebih kepadaku baik itu? ganti saja Ya, raja tuanku kami Shah ini." Alam, Abu tanyalah Nawas pada hanya mereka hari mengangguk. apa sekarang, "Akan kami jawab sampaikan, Abu Nawas. Ibu." Setelah Ketika Sultan berpamitan, bertanya, raja ternyata menarik orang-orang Abu Nawas itu memberikan menjauh. jawaban Kita harus berbeda-beda. ke gudang Maka kerajaan. berujarlah Abu Nawas, Kita harus beri "Jika mereka makan manusia, tentunya serunya tahu hari ini terburu-buru. hari apa, Gudang mana, apalagi Baginda, jika tuanku bukankah menanyakan tidak hari ada yang lain, persediaan di akan sana?" tambah pusinglah Tanya mereka. Abu Nawas. Manusia Aku sudah atau hewan perintahkan kah Menteri mereka ini? Pertanian untuk Inilah lembu mengimpor beras berjenggot dari yang negeri pandai bicara tetangga, itu, jawab tuanku. raja. Sultan heran Dan melihat beras Abu itu Nawas masih pandai tertahan di melepaskan diri pelabuhan dari karena ancaman pajak belum hukuman. dibayar. Maka Bukan. Sultan pun memberikan hadiah Balas 5.000 Abu Nawas. dinar kepada Abu Sang Nawas. raja menepuk Secara dahinya. diam-diam Ia suatu hari benar-benar Raja lupa. Harun Lalu al-Rasyid apa pergi yang harus berekreasi kita ke suatu lakukan tempat, sekarang? lah ditemani Tanyanya seorang menteri frustasi. bernama Jafar. Abu Nawas seorang menatap teman langit minum sejenak, bernama Yakub lalu dan berkata, Abu Nawas, Baginda sedang kalau berjalan Baginda dari ingin kejauhan menolong mereka keluarga melihat itu seorang dengan kakek menunggangi sungguh-sungguh, seekor jadikan keledai. saja perempuan Tanyai itu orang istri tua Baginda. itu,
perintah sang raja kepada menoleh Ja'far. kaget. Begitu Apa mendekat, maksudmu? Ja'far Tidak ada menghampirinya. kisah Umar bin Maaf Khattab Kek, seperti Anda dari itu. mana dan mau Tapi kemana? dengan Tanya begitu, Ja'far. Baginda akan dari langsung Basrah mau merasakan ke Baghdad, hidup rakyat jawab si kecil. kakek. Baginda Ada akan keperluan tidur apa? tanpa listrik. Tanya Ja'far. Menanak Mencari nasi dengan obat batu untuk mataku dan ini, menangis jawab bersama si kakek anak-anak sambil yang memperlihatkan kelaparan. matanya yang sakit Raja kepada menunduk. Ja'far dan Yakub. Ucapan Abu Nawas Tiba-tiba menampakkan Baginda batinnya berbisik lebih kepada keras Abu dari Nawas. siapapun. Kamu ajak Ia ia menghela bergurau. napas panjang. Jangan Engkau Baginda, benar, kasihan Abu ia Nawas. orang tua. Saya ingin takut seperti ia akan Umar bin marah, Khattab, jawab Abu tapi aku Nawas. bahkan tidak Sudahlah, tahu salah itu nanti rakyatku. urusanku. Keesokan Pokoknya harinya, ia bergurau. sang raja Desak memerintahkan sang raja. agar seluruh Baiklah bantuan kalau pangan begitu, dari kata istana Abu disalurkan Nawas. langsung ke Abu Nawas desa-desa. segera beranjak Ia menghampiri si turun kakek tangan dan sendirian kemudian memulai membagikan percakapan. Ia Kek, memanggil para misalkan aku petani, berikan Anda berdiskusi resep untuk dengan obat mereka, mata Anda itu, dan menghentikan imbalan kebijakan apa yang impor akan yang Anda merugikan berikan rakyat? kepadaku, tanya Abu Ia Nawas. membangun irigasi, Pokoknya aku akan menurunkan memberikan harga imbalan listrik, yang dan sesuai menetapkan untukmu, harga jawab hasil si panen kakek. yang layak. Tolong dengarkan baik-baik Berbulan-bulan resep kemudian, yang akan aku berikan wajah ini, desa kata itu Abu berubah. Nawas. Tidak mewah, Baik, tapi lekas tidak sebutkan, lagi menangis. jawab si Kelaparan. kakek tidak sabar. Abu Nawas Begini, tersenyum saat kakek melihat ambil Baginda tiga tiupan Raja angin, sedang duduk tiga bersama sengatan terik anak-anak matahari, di desa, tiga pantulan membagikan cahaya bubur rembulan dan bercerita. ditambah 3 sorot lampu Baginda biasa. kini benar-benar Setelah seperti semua Umar bin terkumpul, Khattab, maka maka tumbuklah pada karena sebuah seorang lubang yang tak pemimpin berlubang. tak cukup hanya berjalan Selanjutnya di antara kakek taruh rakyatnya. ramuan yang telah Ia lembut harus itu ke mendengar, dalam sebuah mangkok merasakan, besar yang dan sudah bertindak pecah berkeping-keping, seperti lalu Umar bin kakek Khattab, simpan di dan udara kini, selama 3 seperti bulan. Baginda Raja. Setelah masa Hari 3 bulan, berganti minggu, oleskan ramuan raja itu yang ke dulu matanya hanya yang dikenal sakit sebagai sebanyak pemimpin 3 kali dari sebelum balik tirai tidur. sutra kini Insya mulai Allah dikenal matanya sebagai akan ayah sembuh, rakyat. jelas Abu Nawas. Ia tak lagi Si duduk kakek berlama-lama bernaik hitam, di singgah ia sana tiba-tiba emas. turun dari Ia lebih keledainya sering menghampiri terlihat Abu di ladang Nawas ladang, seraya berkata, duduk bersama ambil para keledai petani ini sebagai mendengar imbalan awal keluh kesah kata si mereka kakek sambil memalingkan memalingkan wajahnya. kecil. Lah kemudian Suatu menambahkan, hari, dan saat jangan hujan lupa, deras jika mengguyur setelah desa perbukitan, perbukitan, resepmu terdengar itu kabar mataku jadi bahwa sembuh, sebuah aku jembatan akan memberimu memberimu hanyut lagi terbawa imbalan berupa arus. seorang budak wanita Itu yang setia satu-satunya melayanimu. akses bagi anak-anak Jika desa kelak menuju ternyata kamu madrasah. telah mati terlebih Raja dahulu yang mendengarnya meninggalkan langsung aku, memerintahkan budak wanita pengawalnya itu pasti untuk sudah menjemputmu menjemputmu di di neraka sana. Baginda, lah akan biar setia hamba meludahi saja yang matamu pergi, dan memukuli ujar wajahmu Panglima. sambil berteriak Jangan. mengolok-olok. Seorang pemimpin tidak Mendengar boleh jawaban hanya si tahu kakek kabar yang cukup ia telak harus itu, sang melihat raja sendiri Harun kenyataan. al-Rasyid seketika Jawab tertawa raja tegas. terpingkal-pingkal. Sesampainya Beri di orang lokasi, itu hadiah. ia melihat Kata sang anak-anak raja kecil sambil menyeberang menyeberang tawanya. sungai deras dengan Terima saling kasih berpegangan Baginda, tangan. jawab si Pakaian kakek mereka dengan senang basah, hati, kaki kemudian mereka ia luka. pun pamit pergi. Sang raja Sang berdiri raja di sana, melihat Abu Nawas basah terbengong-bengong tapi di matanya tempatnya, tak berkedip. karena merasa kasihan. Mulai Sehabis besok, balik kita dikerjai si bangun kakek jembatan gara-gara dari ulahnya. batu. Baginda Dan menyuruh sekolah Ja'far itu untuk akan memberinya hadiah kuperluas. juga. Serunya. Membayar dengan Sementara bunyi. itu, Pada suatu Abu Nawas hari sedang dalam duduk sebuah di depan perjalanan tenda jauh kecilnya, menuju suatu menulis tempat, syair. Abu Nawas merasa Tiba-tiba kelaparan. raja datang, Akan tanpa tetapi ia pengawal. kehabisan Ia persediaan membawa bekal sekeranjang makanan. buah dan duduk Selain di itu sebelah persediaan Abu Nawas. uang di kantongnya Abu juga Nawas. sudah menipis. Apa hanya aku sudah tersisa menjadi beberapa seperti keping Umar saja, bin padahal Khattab. perjalanan Abu yang Nawas harus terdiam ditempuh masih sejenak, lumayan lalu jauh. menjawab sambil Sisa tersenyum. uang tersebut tidak Baginda akan telah cukup mengambilnya membantunya untuk langkah meneruskan penting. perjalanan. Baginda Jika ia mulai menggunakan mencintai uangnya untuk penderitaan membeli orang makanan lain. menghilangkan rasa Itu laparnya yang adalah mulai kunci. menyerang pada saat Namun, itu. Raja menatapnya. meski lapar, Abu namun Nawas apa? tetap melanjutkan Namun Umar bin perjalanannya Khattab walaupun tidak hanya langkahnya hidup sudah bersama mulai rakyat. gemetar. Ia rela Karena kelaparan merasa saat sudah cukup rakyatnya lapar dan lelah,
Ia Abu Nawas berjalan akhirnya sendiri memilih malam-malam untuk beristirahat tanpa sejenak pengawal di sebuah tempat untuk di mencari keramaian. siapa saja yang Secara tidak sengaja, Abu Nawas melihat sebuah warung Raja makan di mengangguk. depannya. Malam itu, Karena ia tidak memutuskan kuasa menahan untuk rasa tidak lapar, tidur di Abu istana. Nawas pun akhirnya Ia bermalam memasuki di warung rumah tersebut salah satu meski janda tidak berniat tua yang membeli rumahnya makanan. Hampir roboh. Setelah memasuki Sejak warung, malam Abu itu, Nawas langsung sang menuju raja ruangan mulai dapur berkeliling dan melihat setiap asap malam. yang sedang mengepul Ia dan mengganti mengeluarkan jubah mewahnya yang dengan pastinya pakaian menggoda rakyat lidah untuk jelata. mencicipinya. Ia mendengar langsung Abu Nawas tangisan terus bayi, menghirup aroma ibu, dari masakan yang ada di anak-anak. dapur warung itu. Ia pun menemukan membayangkan satu hal yang tak seakan-akan sedang menyantap makanan ada yang pejabat-pejabatnya sangat yang menyembunyikan Setelah bantuan. ia merasa puas, ada kepala dan rasa desa yang laparnya menjual untuk sementara rakyat sudah mereda, dan ada Abu pula Nawas laporan segera palsu beranjak yang meninggalkan menutupi warung untuk kenyataan. melanjutkan perjalanannya. Keesokan paginya, Namun begitu istana keluar geger. dari warung, Banyak tiba-tiba pejabat sang tinggi pemilik dipecah. warung mengejar Negeri dan ini meneriakinya. tidak butuh pemimpin Hai yang tuan, licik. Tunggu tapi dulu, pemimpin mau yang kemana mau kau? lapar Bayar bersama dulu, rakyatnya. teriak pemilik Seru warung. sang raja. Abu Nawas Tahun langsung demi menghentikan tahun langkahnya. berlalu. Desa-desa mengapa pemilik warung sejahtera, itu menghentikannya sekolah makin meminta ramai, bayaran, padahal masjid ia sama penuh sekali jamaah. tidak makan atau Sang minum raja di sudah warungnya. tua, Rambutnya akan tetapi mulai Abu memutih. Nawas tidak mau Abu ambil Nawas pusing, datang ia menjemputnya tetap tenang suatu menghadapi pagi. pemilik warung itu. Baginda, hari Mau ini pergi negeri ini seenaknya seperti saja. taman Bayar yang damai. dulu baru boleh Sang pergi, raja kata mengangguk, pemilik warung itu matanya pada Abu Nawas. berkaca-kaca. Aku Mendengar bukan Umar perkataan bin Khattab, pemilik warung tapi itu, aku mencoba Abu Nawas menapaki langsung jejaknya. menganggukkan kepala Abu tanda Nawas setuju tersenyum akan haru. membayar. Dan engkau Abu berhasil, Nawas langsung Baginda. merogoh kantongnya, Bukan karena sesaat kemudian kekuasaanmu, ia langsung tapi mengaduk-aduk karena isi isi kantongnya yang berisi beberapa keping uang hingga terdengar bunyi krik-krik-krik dari kantongnya. Ayo cepat bayar, itu kan bunyi uangmu, kata pemilik warung itu. Kemudian Abu Nawas menjawab, itu tadi bayarannya, aku bayar pakai bunyi saja karena di warungmu aku hanya dapat baunya saja, jawab Abu Nawas. Si pemilik warung jadi terdiam malu, tidak dapat berkata apa-apa mendengar jawaban Abu Nawas. Bukannya bersedekah pada orang yang membutuhkan, malah meminta bayaran padahal orang tidak makan apa-apa. Abu Nawas pun langsung pergi meninggalkan pemilik warung itu dan melanjutkan perjalanannya. Pohon beringin. Suatu hari Abu Nawas berjalan-jalan menuju kebunnya. Di kebun Abu Nawas yang lumayan luas itu ditanami tanaman buah dan sayur-sayuran yang bermacam ragam. Abu Nawas lantas berjalan menyusuri setiap petak kebunnya melewati bermacam-macam tanaman buah segar yang siap untuk dipanen. Abu Nawas sangat bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepadanya. Suasana pada hari itu cukup terik, sehingga membuat Abu Nawas sangat lelah dan memilih berteduh di bawah sebatang pohon beringin yang tumbuh di sekitar situ, sambil menyantap bekal makanan yang sudah disiapkan istrinya. Setelah selesai makan, Abu Nawas bermaksud istirahat sebentar dengan membaringkan badan sambil memperhatikan setiap detil pohon beringin yang rindang itu, mulai dari daun, ranting dan juga buahnya yang lebat. Setelah terus memperhatikan pohon tersebut, tiba-tiba saja terlintas sesuatu di pikirannya. Aku heran, apa sebabnya pohon beringin yang sebesar ini tapi buahnya hanya kecil saja. Padahal pohon labu yang kecil merambat dan mudah patah saja bisa menghasilkan buah yang besar-besar. Apakah Tuhan tidak adil? Gumam Abu Nawas dalam hati. Tidak lama berselang, angin bertiup mengenai pohon beringin tersebut. Rantingnya pun bergerak-gerak dan saling bergesekan. Sesaat kemudian, jatuhlah sebiji buah beringin tepat mengenai kepala Abu Nawas yang sedang tidak bersorban itu. Kejadian tersebut sungguhlah menjawab pertanyaan Abu Nawas. Ternyata seperti itu jawabannya.
Tuhan memang maha adil, gumam Abu Nawas. Beruntung bagi Abu Nawas hanya kejatuhan buah beringin yang kecil itu. Bagaimana jadinya jika pohon beringin buahnya sebesar labu? Tidak terpikirkan apa yang akan dialami oleh Abu Nawas. Tuhan telah menciptakan setiap makhluknya dilengkapi dengan kekurangan dan kelebihannya, dan semua itu berjalan sesuai dengan fungsi dan kodratnya masing-masing.